kepada Nabi Muhammad itu memiliki fadilah yang tidak terhingga jumlahnya. Minha annaha tadul qalba 'anil zulmah. Antara lain yang pertama adalah menjadikan hati yang gelap akan menjadi terang, akan menjadi bahagia, akan menjadi lapang karena membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wasababan lil wusul wa tughni ansyah. Yang kedua, orang yang ahli sholawat maka doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kalau kita berdoa tidak diijabahi, mungkin belum kita mulai dimukadimai kemudian ditutup dengan sholawat. Yang ketiga adalah waktu ni'anisyah. Sholawat ini adalah satu-satunya amalan yang sudah tidak perlu dengan guru. Artinya membaca sholawat adalah sebuah perbuatan yang mulia di mata Allah dan gurunya adalah Nabi Muhammad SAW. Imam Asy-Syatibi dan Imam As-Sanusi dalam kitabnya mengatakan bahwasanya wattafaqo, mereka sepakat liwusuli sholati ala Nabi SAW walau biqasdir riya. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya amalan yang mana akan pasti sampai walaupun niatnya dengan niat riya. Kita tahu kalau amalan yang lain misalnya kita amalkan ada niat untuk sombong, ada niat untuk takabur, dimuliakan oleh orang lain, maka amalan tersebut akan menjadi amalan yang mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat walaupun dengan niat riya akan sampai. Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sulamun Najah menjelaskan, wa qala ba'dul akabiril ulama, para ulama telah bersepakat bahwasanya inna sakhsha, sesungguhnya manusia seseorang tidak akan la yusabu ala zikrihi illa man arafa, tidak akan mendapatkan pahala dari setiap zikirnya kecuali mereka harus tahu makna daripada zikirnya. Wastahdarahu, dan mereka menghadirkan hatinya dalam berzikir kepada Allah. Illa ma'adal Quran wa salati wassalam ala sayyidil nabiyil mukhtar. Kecuali dua. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dua amalan ini adalah amalan yang pasti sampai dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain harus tahu maknanya. Kita membaca manakib harus tahu maknanya, tujuannya, niatnya. Kalau solawat tidak. Pokoknya kita baca solawat maka